warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Noval Hardi, bisa dipanggil Noval dengan NIM 21073045. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video pengoperasian praktek alat berat bulldozer, dan saya akan menjelaskan masing-masing komponen dari alat berat bulldozer tersebut. Memastikan pengunci bulldozer telah dibuka. Menaikkan blade agar tidak mengenai permukaan tanah. Kemudian tekan pedal kopling, majukan tuas kiri ke depan. Putar setelan RPM, lalu lepaskan pedal kopling secara perlahan. Atur kecepatan untuk menjaga kestabilan proses pendataran tanah. Turunkan blade secara perlahan. Silakan simak video proses perataan tanah tersebut. Karena tanah belum rata, kita mundurkan kembali bulldozer. Langkahnya tekan pedal kopling hingga bulldozer berhenti. Lalu pindahkan tuas kiri ke arah belakang dan naikkan blade. Lepaskan pedal kopling secara perlahan untuk proses pemunduran bulldozer. Majukan bulldozer kembali dengan langkah yang sama. Ketika tumpukan tanah berada di depan, kita akan meratakan tanah dari depan. Letakkan blade di depan tumpukan tanah, lalu mundurkan bulldozer. Setelah proses perataan selesai, parkirkan bulldozer ke tempat semula. Turunkan blade, netralkan posisi, lalu kunci bulldozer. Penjelasan nama komponen dan fungsi alat berat ekskavator. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dari ekskavator beserta fungsinya. Untuk komponen yang pertama yaitu yang besar ini namanya bucket, berfungsi untuk mengangkat atau memindahkan serta menggali material seperti tanah, pasir atau batu. Dan yang di bawah ini ada namanya itu cylinder bucket, berfungsi untuk menggerakkan bucket naik atau turun. Dan di sini ada arm, dimana arm ini berfungsi untuk menaikkan bucket atau menurunkan bucket. Yang ini adalah arm cylinder, berfungsi untuk menggerakkan arm. Dan yang besar ini adalah boom. Boom ini berfungsi untuk menggerakkan arm naik atau turun. Dan yang ini adalah boom
bucket boom silinder, di mana boom silinder ini berfungsi untuk menggerakkan boom untuk naik atau turun. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat pada bagian penggerak bagian bawah ekskavator, di mana yang besar ini adalah track chain, berfungsi sebagai pengganti roda, dan kemudian lingkaran ini adalah motor travel untuk sebagai motor penggerak dari ekskavator, dan yang di dalam ini adalah sprocket, di mana sprocket ini sebagai roda gigi untuk menggerakkan track chain. Selanjutnya di sini ada komponen yang besar, yaitu namanya track frame sebagai kerangka dari penggerak ekskavator ini. Dan di sini ada dua buah komponen, di mana namanya yaitu top idle. Top idle ini berfungsi untuk menjaga kestabilan dari track chain tersebut saat track chain bergerak. Selanjutnya yang di belakang ini adalah front idle. Front idle ini berfungsi untuk mengatur ketegangan dari track chain. Selanjutnya yang ini adalah track ruler, ada beberapa buah dari belakang ke depan, di mana track ruler ini sebagai penopang dari berat ekskavator pada bagian bawah, dan untuk mengatur atau menjaga agar track chain berjalan dengan lancar. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada bagian atas, di mana ini adalah tempat engine atau mesin sebagai penggerak utama dari atau sumber tenaga dari ekskavator agar dapat bergerak. Jadi untuk engine ini untuk saat ini tidak ada karena sedang melakukan perbaikan. Selanjutnya kita lanjut ke atas. Baiklah, di sini adalah tempat penampungan. Yang di depan ini adalah fuel tank, di mana ini sebagai tempat penampung dari bahan bakar ekskavator, dan yang di belakang ini adalah silinder oil tank, di mana berfungsi sebagai penampung dari oil hidrolik silinder. Dan di sini adalah selang-selang yang akan sebagai jalannya dari oil hidrolik tersebut. Baiklah, selanjutnya di sini ada swing device yang lingkaran besar ini, di mana fungsinya untuk memutar arah ekskavator baik searah jarum jam maupun berlawanan dari arah jarum jam, di mana putaran ini bisa mencapai 360 derajat dari sudutnya. Kemudian di sini ada kabin, di mana kabin ini sebagai tempat operator agar bisa menggerakkan dari komponen-komponen ekskavator seperti boom, arm, bucket maupun maupun swing device. Jadi untuk saat ini kabin belum bisa dibuka karena dari mekanik belum ada. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kita lanjut ke komponen selanjutnya. Penjelasan nama komponen dan fungsi alat berat oil loader. Di sini kita dapat melihat ada alat berat yang bernama wheel loader, di mana kita akan menjelaskan dari komponen wheel loader beserta fungsinya. Baiklah, untuk yang pertama yaitu ada bucket, di mana bucket ini berfungsi untuk menggali atau memindahkan material seperti tanah, pasir maupun batu. Dan selanjutnya di sini ada boom, di mana boom ini berfungsi untuk menggerakkan bucket yaitu dengan menaikkan atau menurunkan bucket. Dan di sini ada T-lever. T-lever ini sebagai tempat penghubung antara silinder bucket atau tail silinder, boom beserta bucket. Jadi T-lever ini sebagai penghubung dari tiga komponen tersebut. Dan selanjutnya di atas ini yaitu ada bucket silinder atau tail silinder, berfungsi untuk menaikkan
atau menurunkan bucket sehingga dari proses penggalian tersebut bisa dijalankan oleh silinder tersebut. Dan selanjutnya di sini adalah boom silinder atau lift silinder, di mana silinder ini berfungsi untuk menggerakkan bucket untuk menggerakkan boom agar dapat menaikkan bucket ke atas maupun ke bawah. Selanjutnya di sini ada dari wheel loader tersebut biasanya ada 4 roda, yaitu 2 di depan dan 2 di belakang, di mana di depan ini namanya yaitu front wheel dan di belakang ini adalah rear wheel. Dan kita lebih detail untuk komponen ini, ban ini namanya tir dan ini adalah rim sebagai pelek dari wheel loader tersebut, dan di tengah ini adalah axle. Axle ini yaitu poros roda atau poros penghubung dari roda kiri dan kanan. Baiklah, selanjutnya di bawah ini. Di bawah ini ada transmisi dan ada yang kecil ini namanya yaitu termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengatur dari isi oli di dalam transmisi tersebut, bak transmisi tersebut. Dan kemudian bisa kita lihat juga di atas, mungkin bisa diperjelas lagi untuk rangkaian ini, di mana ini adalah selang-selang dari sistem hidrolik yang bisa atau mengalirkan dari oli hidrolik untuk menggerakkan wheel loader tersebut. Dan selanjutnya kita lihat di atas ini. Di atas ini namanya headlamp, di mana headlamp ini berfungsi untuk menerangi alat berat wheel loader pada saat wheel loader dioperasikan pada malam hari. Selanjutnya di atas ini adalah kabin. Kabin ini sebagai tempat dari operator untuk menggerakkan wheel loader tersebut. Jadi operator dapat menggerakkan wheel loader bisa duduk di atas kabin tersebut. Bisa. Baiklah. Selanjutnya di sini di dalam ini ada mesin atau engine, di mana mesin ini sebagai sumber tenaga atau sebagai tenaga penggerak dari wheel loader tersebut. Dan di belakang ini ada radiator, di mana radiator ini berfungsi untuk membantu mengatur suhu dari engine agar tidak overheat dan membantu mendinginkan mesin atau engine. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai komponen beserta fungsi dari alat berat wheel loader. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara singkat bersama mekanik, tempat observasi alat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin wawancara mengenai alat berat untuk ekskavator atau wheel loader dengan Bapak namanya Pak Edi. Untuk wawancara hari ini, untuk pertanyaannya, untuk SOP pada saat mengoperasikan wheel loader ini gimana? Saat mengoperasikan ya kita harus cek dulu semua kelayakan untuk pergerakannya kan. Untuk pakainya Pak? Pakai ya maksudnya ya harus ada, kalau standarnya ada safety-nya. Dan untuk yang terjadi pada saat pengoperasian wheel loader ini apa? Masalahnya ya kalau untuk wheel loader biasanya masalahnya itu kadang dia nggak mau maju atau mundur. Kalau untuk ekskavator? Kalau untuk ekskavator ya kadang dia pergerakannya jadi lambat, drop. Sekarang gini kan saya Ya. jadi yang ingin saya tanyakan, apa komponen yang sering terjadi kerusakan pada alat berat ekskavator? Ya, kalau untuk trip 8 ya kompartemen 8 yang biasa bermasalah itu injektornya. Ya. Jadi komponen-komponen itu seperti bucket atau yang silinder hidrolik itu apa contoh permasalahannya? Kalau untuk silinder hidrolik biasanya masalahnya sealnya, bocoran. Ya.
mungkin dari saya lagi Pak. Ya boleh. Tadi saya sudah melihat dari Bapak lagi mau mengerjakan mesin itu apa yang Bapak perbaiki dari mesin itu? Iya, itu yang kita perbaiki itu penggantian silindernya. Ya kemarin. Itu kerusakannya berapa ya? Yang seringnya itu kerusakannya bagian bahan bakar. Ya, sistem bahan bakar. Mungkin dari saya gini Pak, Ya, kan boleh. dari alat berat itu kan pasti ada perawatan rutin Pak. Ya. Nah jadi untuk perawatan rutin itu apa saja sih proses perawatan dan berapa lama jangka perawatan itu Pak? Misalkan sekali sehari atau berapa gitu? Ya, kalau untuk sekali sehari itu mengasih grace lah itu kan. Terus Pak. Ya, kalau untuk yang berkalanya itu servisnya itu penggantian oli sama filter udara, filter oli sama filter bahan bakar Kalau itu biasanya sekali berapa Pak? setiap 200 jam. Oh sekitar 200 jam. Ya, Kemudian ini Pak, di bak eksavator ini kan saya lihat ada yang berlubang juga ada yang enggak kan. iya Nah, kalau jadi perbedaannya itu apa Pak? kalau yang berlubang itu biasa kita untuk muat batu. Oh, Kalau nggak berlubang bisa buat pasir dan muat tanah gitu. berarti yang berlubang itu khusus di batu ya Pak? Ya, untuk batu. Batu aja, Pak. Ya, yang lain. Ya. Baiklah, itulah hasil wawancara kami hari ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.